Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Paskah. Ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sambil menyapa teman-teman yang di sebelah kiri kanan kita atau yang di belakang, sambil mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Kita sambil menyanyikan lagu Puji Tuhan Haleluya, dan kami mengharapkan Bapak Ibu yang duduk di belakang mohon untuk mengisi bangku depan terlebih dahulu. Kita bersyukur di sore hari ini kita bisa merayakan Paskah, merayakan kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati mengalahkan maut dan bangkit. Pada hari ini kita merayakannya bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, kita akan berlatih lagu pujian nomor 1, lagu pujian bait yang pertama, lagu pujian nomor 3, bait yang pertama saja. Dalam lagu ini nanti akan ada pembagian bait antara pria dan wanita. Bait pertama pria, bait kedua wanita, dan bait ketiga nanti dinyanyikan bersama-sama. Mohon menjadi perhatian bagi kita semua di dalam menyanyikan lagu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, saya mengharapkan kepada seluruh jemaat untuk rela mengecek kembali seluruh alat komunikasi yang digunakan saat ini. Apakah sudah dalam keadaan silent mode atau non-aktif. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Paskah gabungan Geri Cikarang. Kita akan mempersiapkan diri dan hati kita, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibadah Paskah Geri Cikarang sore hari ini dialaskan hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, sore hari ini kita berkumpul untuk merenungkan pengorbanan agung Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia.
dari jalan penderitaannya, melalui kubur yang kosong, hingga kemuliaan kebangkitannya. Mari kita datang menyembah Dia dengan hati yang terbuka, dan dengan sorak-sorai, mari kita menyanyikan mulia dan menang. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami mengenal bahwa Engkaulah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, karena Engkau sanggup membangkitkan orang-orang mati. Selama kami pada hari ini boleh berkumpul bersama-sama beribadah, menikmati sukacita bahwa Kristus penebus kami ini bangkit. Kami mengucap syukur karena kasih setia yang Tuhan janjikan kepada kami, dan tibalah pada saat kami gereja Tuhan yang Tuhan sudah bangkitkan, sehingga kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati jalannya ibadah pada hari ini. Kiranya kami pun boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dengan hati yang bersyukur karena penebus kami yang hidup. Dan kami juga menikmati firman Tuhan dan perjamuan kudus yang menjadi suatu tanda nantinya kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, kepalanya tertunduk, bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai puncak kemenangan atas dosa dan maut. Lagu Tertunduk Kepalamu menggambarkan kerendahan hati dan kesedihan Kristus untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Tertunduk kepalamu, oh Yesus Tuhanku, dan duri tajam itu jarilah
ayat kelima sampai dengan 9. Yesaya 53 ayat kelima sampai yang ke-9. Pria akan membacakan ayat yang ganjil, wanita akan membacakan ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-9 kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bersama-sama. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari.
stripe upon his back, and he wore a crown of thorn upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out of his death. How the love Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb in the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk benih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun dia tetap rela karena kasihnya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Calvary, the blood that was shed, the sin of all men, made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like the lamb in the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Via Dolorosa bukan sekedar sebuah kisah tragedi, melainkan puncak rencana Allah yang berdaulat. Di kayu salib, Kristus, anak domba yang tak bercacat, menggenapi hukum Taurat dan membayar lunas hutang dosa kita. Inilah jantung iman umat percaya. Sola Gratia, Sola Fide. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan di aku, ku tinggalkan kekayaanku, buangkan kecocokan.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa bersama-sama ada di tempat ini untuk juga merayakan Paskah. Paskah adalah satu momentum yang sangat indah yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Karena Kristus Juru Selamat saudara dan saya tidak hanya Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit. Karena Dia bangkit, maka saudara dan saya memiliki pengharapan. Karena Dia bangkit, saudara dan saya bisa menikmati apa yang disebut sebagai kepastian. Kepastian terkait dengan keselamatan, kepastian bahwa harta kekal yang ada di sorga adalah milik daripada Bapak Ibu dan saya. Hari ini sebelum saudara dan saya masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Di dalam tradisi gereja-gereja reform, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah salah satu dari dua sakramen yang diperintahkan oleh Kristus kepada gerejanya. Dengan demikian ini harus selalu diingat dan kemudian dilaksanakan. Ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, ada dua simbol yang akan saudara dan saya selalu hadapi, yaitu roti dan anggur. Roti adalah simbol daripada tubuh Kristus. Gereja-gereja reform tidak percaya bahwa roti berubah menjadi tubuh Kristus. Karena roti adalah simbol daripada tubuh Kristus. Gereja-gereja reform juga tidak percaya bahwa anggur berubah menjadi darah Kristus. Di sisi yang lain, saudara dan saya juga tidak percaya bahwa roti dan anggur hanyalah sekedar simbol daripada tubuh dan darah Kristus dan Kristus tidak hadir. Kita percaya bahwa sakramen ini ketika ditetapkan, Kristus menetapkan juga pada saat yang sama bahwa ketika saudara dan saya dengan iman menerima roti dan anggur, secara spiritual Kristus hadir dan Roh Kudus bekerja mengangkat jiwa saudara dan saya untuk menikmati perjamuan, duduk satu meja dengan Dia di dalam kerajaannya. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang tidak hanya ditetapkan oleh Kristus, tetapi ini adalah sebuah sakramen yang sakral. Dengan demikian saya meminta Bapak Ibu untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hanya mereka yang telah dibaptis pada masa kanak-kanak dan setelah dewasa, mereka telah mengaku imannya di hadapan Tuhan dan jemaat melalui CD. Hanya mereka yang diizinkan untuk mengambil perjamuan pada sore hari ini. Yang kedua, mereka yang telah dibaptis pada saat dewasa dan dengan demikian mereka telah mengaku iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Hanya dua kelompok orang ini sajalah yang diizinkan untuk mengambil roti dan anggur dan mengikuti perjamuan pada sore hari ini. Di luar daripada itu, saudara tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian nomor 5 dan hamba Tuhan serta petugas meja akan mempersiapkan perjamuan bagi Bapak Ibu dan saya. Di sini ku menghadap wajahmu. Di sini ku menghadap wajahmu dan kepadaku kau nyatakanlah, ku pegang erat amat kasih-Mu, segala susah ku serahkan padamu. Pecahkan roti, ku mengenangmu, terima cawanmu, ingat kasih-Mu, tinggalkan dunia dan semua bebanku, dan ku ditebus jadi milik. Wanita ayat yang ketiga. Pria ayat yang pertama.
Di sini ku menghadap wajah-Mu dan kepadaku Kau nyatakanlah. Ku pegang erat rahmat kasih-Mu, segala susah ku serahkan Ayat yang kedua bersama-sama. Pecahkan roti, ku mengenang-Mu, terima cawan-Mu, ingat kasih-Mu, tinggalkan dunia dan semua bebanku, dan ku ditebus dari musik saja. Ayat yang ketiga. Tak seorang pun dapat menolong, hanya lengan-Mu yang menopangku, dengan kasih-Mu yang memuaskan. Ayat yang pertama sekali lagi. Di sini ku menghadap wajah-Mu dan kepadamu Kau nyatakanlah. Ku pegang erat rahmat kasih-Mu, ayat yang ketiga. Tak seorang pun dapat menolong, hanya lengan-Mu yang menopangku, dan kasih-Mu yang memuaskanku. Kau sandaranku, Kaulah Tuhanku. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara saudara-saudara yang telah memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, sudah mempersiapkan hati mengikuti perjamuan, namun belum dilayani dengan roti dan anggur? Jika ada, saudara boleh mengangkat tangan supaya kami boleh melayani Bapak Ibu dengan roti dan anggur. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan. Pendeta Peter akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena di tempat ini, kesempatan ini, kami boleh bersama-sama, berkumpul bersama. Dan pada kesempatan ini, kami boleh mempersiapkan diri, menikmati perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pengingat. Dan juga dengan iman kami akan bersama-sama dengan Kristus bersama-sama menikmati suatu perjamuan. Kami merindukan
supaya kami pun juga berserta dengan Engkau di dalam langit dan bumi yang baru. Kami mengucap syukur karena kami sadar bahwa penebus kami itu hidup dan memberikan kami janji bahwa kami akan berserta dengan Engkau. Dan oleh sebab itu kami menikmati sakramen ini dengan penuh takut, dengan penuh sukacita, karena kami sadar bahwa Engkaulah Allah yang hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama dengan iman kita menerima roti Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat anggur yang ada di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama dengan iman kita menerima anggur Tuhan. Doa ucapan syukur akan dipimpin oleh Bapak Palti Hutapea. Hidup bangkit daripada kematian, dan pada hari ini kami boleh mengingatnya kembali melalui perjamuan kudus yang boleh kami terima. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh terus mengingat kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua cinta kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Meja perjamuan akan dipersiapkan kembali. Kita menyanyikan pujian nomor 6, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sekali lagi, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup itu. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh datang merayakan kebangkitan Kristus. Kami percaya tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kebangkitan itulah yang kemudian menjadi pengharapan bagi kami ketika kami memandang kepada hidup kami di masa yang lalu, hari ini, di masa yang akan datang, bahkan memandang kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kami percaya bahwa dengan iman yang benar kepada Kristus itu, kami memiliki pengharapan bahwa di tengah-tengah pergumulan kami tetap bisa menikmati cinta kasih Allah, karena cinta kasih Allah itu tidak akan pernah terlepas daripada umatnya. Kami juga berdoa pada hari ini. Kami bersyukur karena kami yang telah menikmati perjamuan kudus boleh diingatkan kepada cinta kasih Allah yang besar itu. Dan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mengingat kembali kepada perbuatan tangan-Mu yang besar di dalam Kristus. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami. Berkatilah yang mempersiapkan dan menyampaikan kebenaran firman.
Berkati juga setiap kami yang mendengarkan, supaya kami semua pulang dengan membawa kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut kebenaran firman. Minta pertolongan Allah Roh Kudus, Roh yang memberi firman itu. Biarlah dialah yang menjadi roh kebenaran yang mencerahkan pikiran supaya kami mengerti kebenaran firman, menguatkan dan meneguhkan hati supaya kebenaran firman boleh tergenapi di dalam kehidupan kami dan hidup ini mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ada 3 ayat yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk renungkan. Itu ayat yang ke-13, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 2, tidak. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 ayat atau di dalam 3 ayat, saudara dan saya akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, saudara dan saya akan menemukan identitas daripada Yesus Kristus. Siapa Dia yang disebut sebagai Anak Manusia. Yang kedua, saudara dan saya akan menemukan dari mana Dia datang. Dan yang ketiga, saudara dan saya juga akan menemukan apa yang menjadi karyanya dan bagaimana saudara dan saya meresponi Dia. Oleh karena itu, maka saya percaya ini adalah salah satu bagian teks yang sangat penting. Yesus mulai dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang pergi ke sorga kecuali Anak Manusia turun dari sorga. Bapak Ibu, Dia mulai dengan menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian melihat bahwa Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai Anak Manusia, maka banyak orang melihat bahwa karena Dia adalah Anak Manusia, berarti Dia sama dengan kita, dan dengan demikian kalimat ini atau frasa Anak Manusia tidak merujuk sama sekali kepada keilahiannya. Banyak orang yang mempersoalkan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengklaim keilahiannya. Lalu kemudian mereka bilang, Yesus bukan hanya tidak pernah mengatakan bahwa Dia Allah, tetapi Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Anak Manusia. Tetapi melalui 3 ayat ini, saudara dan saya memang akan menemukan Dia berkata Anak Manusia. Dia menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Itu berarti Dia sama dengan saudara dan saya, anak-anak daripada manusia. Tetapi pada saat yang sama, di dalam 3 ayat ini, saudara dan saya akan menemukan bahwa Dia berbeda dari semua anak manusia, sekaligus Dia melampaui semua anak manusia. Maka ini adalah anak manusia yang berbeda dari anak-anak manusia lainnya. Dia mulai dengan ayat yang ke-13. Saudara dan saya anak manusia. Dia adalah anak manusia, tetapi ada perbedaan di sana. Dia mengatakan tidak ada manusia yang naik ke sorga. Sekali lagi, tidak ada manusia yang naik ke sorga. Di dalam ayat yang pasal 1 ayat 18, tidak ada manusia yang melihat Allah. Kalau saudara dan saya mau gabungkan 2 ayat ini, maka Yesus bilang, di dalam dunia ini tidak ada satupun anak manusia yang pernah naik ke sorga untuk melihat Allah. Saudara, Yesus sementara menentang tradisi orang Yahudi yang waktu itu sangat percaya bahwa Musa atau orang-orang tertentu seperti Musa, seperti Abraham, itu telah naik ke sorga. Mereka bukan hanya naik ke sorga, tetapi setelah mereka turun, mereka membawa serta wahyu Tuhan. Jadi firman yang mereka dapatkan itu karena ada orang-orang yang naik ke sorga dan membawa wahyu itu turun. Yesus kemudian menentang pemikiran ini, dan kemudian Dia mengatakan tidak mungkin ada manusia yang pergi ke sorga untuk melihat Allah dan menceritakan kepada saudara dan saya mengenai apa yang terjadi di sorga. Kalau Musa, Abraham saja tidak bisa, apalagi pendeta Tama. Hari ini banyak hamba Tuhan mengaku mereka pergi ke sorga. Tetapi Bapak Ibu, jika mereka masih manusia, maka 2 ayat ini, 3 ayat 13, 1 ayat 18 mengatakan kepada saudara dan saya tidak mungkin itu terjadi. Kalau satu waktu Pak Peter baru habis ditabiskan pendeta hari Jumat kemarin, perkunjungan kepada Bapak Ibu, lalu kemudian dia datang, kenapa Pak datang ke sini? Oh ya, saya disuruh sama Tuhan Yesus. Dari mana Bapak tahu kemarin saya naik ke sorga? Maka pertanyaan pertama yang harus Bapak Ibu berikan kepada Pak Peter, apakah Anda masih manusia? Kalau dia bilang dia manusia, Bapak Ibu bisa ingatkan ayat yang ke-13. Tidak ada satu manusia pun yang pergi ke sorga. Kalau Pak Peter masih ngotot, Bapak Ibu bisa bilang, Pak Peter,
Saya mau tanya, kami harus percaya kepada siapa? Percaya kepada perkataanmu atau percaya kepada perkataan daripada Yesus Kristus? Kalau dia bilang, percayalah kepada Yesus Kristus, maka saudara bisa bilang, kalau begitu Anda menipu. Pak Peter, sorry, contoh yang paling gampang ini. Tidak harus begitu. Tetapi kalau dia bilang, kamu harus percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara harus bilang, kalau begitu Anda berdusta, Anda menipu. Karena Kristus bilang bahwa tidak ada yang pergi ke sorga, tidak ada manusia pergi ke sorga. Sebaliknya, kalau Pak Peter bilang begini, sudahlah, percaya kepada saya, maka saudara harus bilang, Anda penyesat, karena Anda memisahkan kami dari Kristus, Anda membuat kami tidak percaya kepada Kristus. Tapi kalau begitu Pak Peter bilang, enggak, saya hamba Tuhan, percayalah kepada dua-duanya, percayalah kepada Yesus dan juga percaya kepada saya. Di dalam dunia ini ada yang namanya hukum non-kontradiksi. Kebenaran itu tidak berkontradiksi satu dengan yang lain. Kalau Yesus bilang tidak ada manusia pernah lihat Allah, lalu ada pendeta bilang saya lihat Allah, ini bertentangan dengan hukum non-kontradiksi. Ada dua pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, salah satu diantaranya pasti salah. Tinggal saudara mau pilih, Yesus yang salah atau pendeta yang salah. Sebab itu saudara dan saya akan menemukan di dalam tradisi gereja reform, ini adalah tradisi yang begitu tegas berpegang kepada kebenaran firman Tuhan untuk melawan pengalaman-pengalaman rohani yang palsu. Manusia tidak mungkin naik ke sorga. Kenapa? Karena di manusia berasal dari dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang tidak sempurna. Manusia yang berasal dari dunia yang berdosa adalah orang berdosa. Manusia yang berasal dari dunia yang tidak sempurna adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka tidak mungkin pergi ke sorga yang suci tanpa mengalami kematian di sana. Mereka tidak pernah bisa menjumpai kesempurnaan yang ada di sorga karena ketidaksempurnaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak pernah bisa pergi ke sorga seorang diri. Saudara dan saya tidak pernah berjumpa dengan Allah di sorga. Kenapa? Karena Alkitab bilang saudara dan saya berasal dari debu. Yang datang dari debu akan kembali menjadi debu. Kalau begitu, apakah tidak ada harapan? Apakah tidak ada harapan bagi saudara dan saya yang datang dari debu dan abu ini untuk pergi ke dalam kerajaan sorga karena kita merapuh bersama dengan dunia ini dan kita adalah orang-orang berdosa sementara Allah ada di tempat yang tinggi di sorga yang suci itu? Apakah kita sekarang tidak punya harapan? Tuhan Yesus bilang, aku berbeda dari seluruh manusia dan dengan demikian aku adalah pengharapannya. Dia bilang tidak ada anak manusia pergi ke sorga, tetapi yang ada, dan saudara dan saya harus ingat ini, adalah anak manusia turun dari sorga. Kenapa banyak orang bilang Yesus bukan Allah? Oh, karena dia sangat serupa dengan kita. Dia adalah anak manusia yang turun dari sorga. Kalau dia anak manusia berarti dia begitu serupa dengan saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia sangat serupa? Karena dia turun dari sorga. Kita perlu garis bawahi kata turun. Kata turun inilah yang saudara dan saya hari ini bisa terjemahkan sebagai merendahkan diri. Paulus menerjemahkannya sebagai mengosongkan diri. Anak manusia turun dari sorga menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya untuk mencari manusia berdosa seperti saudara dan saya dan membawa kita kembali kepada Bapa yang ada di sorga. Sebab itu di dalam ayat 16 dikatakan, anugerah Allah yang paling besar adalah Yesus Kristus. Saudara bisa lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Allah mengasihi saudara dan saya, bukan pertama-tama saudara dan saya diberikan kesempatan untuk melampaui natur kita, datang dari diri kita, pergi kepada Allah di sorga. Bukan. Kalau Allah mengasihi saudara dan saya, hal pertama yang akan terjadi adalah dia mengutus anaknya yang tunggal itu untuk turun menjumpai saudara dan saya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya sang anak yang datang dari sorga itu membawa saudara dan saya pergi ke sorga. Oleh karena itu maka dituliskan di situ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka saudara dan saya harus ingat ini, Yesus Kristus bilang dia anak manusia, tapi dia adalah anak manusia yang berbeda dengan semua manusia yang lain, karena dia turun dari sorga. Ini adalah anugerah Allah yang paling besar, hadiah yang diberikan oleh sorga kepada saudara dan saya yang ada di dalam dunia. Ini adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Dia adalah harta yang paling berharga yang telah turun dari sorga. Tapi karena dia turun dari sorga, maka Tuhan Yesus bilang dia harus ditinggikan. Anak manusia ini bukan hanya turun dari sorga, tapi
Tapi anak manusia yang turun dari sorga harus ditinggikan. Hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk merenungkan kalimat ini. Anak manusia harus ditinggikan. Apa artinya Yesus Kristus harus ditinggikan? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah apa yang kita rayakan pada Jumat Agung. Ketika berbicara mengenai Yesus Kristus ditinggikan, yang dia maksudkan adalah anak manusia yang turun dari sorga itu menjadi serupa dengan manusia, disebut sebagai anak manusia untuk satu tujuan, yaitu naik ke atas kayu salib, ditinggikan di atas kayu salib. Bapak Ibu, dari 12 kali penggunaan kata ditinggikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes, 4 diantaranya berbicara mengenai penyaliban. Jadi anak manusia turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk ditinggikan di atas kayu salib. Mari kita lihat misalnya, kata ditinggikan itu digunakan di dalam pasal 12 ayat 32 dan 33. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-32 dan 33. Saya baca ayat 32, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33. Ini dikatakan, kata ditinggikan digunakan oleh Yesus Kristus untuk berbicara tentang bagaimana dia akan mati. Sehingga salib adalah tempat pertama di mana Yesus Kristus ditinggikan. Bapak Ibu, inilah sistem yang ada di dalam teologi Yohanes. Rasul Yohanes memberikan sistem teologi yang sedikit berbeda. Bagi Yohanes, salib itu bukan hanya sekedar perendahan. Banyak orang memahami salib sebagai perendahan Yesus Kristus. Pribadi yang mulia itu telah direndahkan, dipaku di atas kayu salib dan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Ini yang membuat kalau saudara dan saya jadi anak sekolah minggu, kadang-kadang kita begitu sedih, bercampur dengan kesal. Kenapa Yesus Kristus Allah yang agung itu tidak membela dirinya? Apalagi kalau saudara dan saya baca Alkitab, lalu kemudian saudara dan saya menemukan waktu orang banyak datang mau tangkap Yesus, Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka bilang, Yesus orang Nazaret. Tuhan Yesus bilang, akulah dia. Lalu kemudian mereka jatuh. Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya baca ayat ini, saya dalam hati saya pikirkan, kenapa ya Tuhan Yesus nggak bikin mereka jatuh saja terus? Kalau pakai bahasa orang dewasa, kenapa Tuhan Yesus tidak bikin aja mereka kena stroke? Tiap kali mau pegang Tuhan Yesus kena stroke. Tiap kali mau pegang Tuhan Yesus kena stroke. Maka cerita Yesus ditangkap tidak pernah ada. Bukankah kita akan lebih puas kalau itu yang terjadi? Akan lebih menyenangkan kalau Kristus kita adalah Kristus yang memanggil ribuan bala tentara surga, kemudian meloloskan dia dari apa yang disebut sebagai penangkapan, penderitaan, dan kematian. Tapi Yesus bilang, anak manusia turun dari surga dan dia harus ditinggikan. Yohanes mencatat kalimat ini untuk memberi petunjuk bagi saudara dan saya. Salib bukan penghinaan semata-mata. Salib adalah jalan kepada kemuliaan. Salib adalah jalan untuk kembali ke sorga. Salib adalah jalan untuk kembali kepada Bapa dengan membawa umatnya. Sekali lagi, bagi Yohanes, salib bukan sekadar perendahan dan penghinaan. Salib adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Jalan untuk kembali ke sorga dari mana dia datang. Jalan untuk kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Tetapi dia pergi ke sorga, kembali kepada Bapa dengan membawa umat yang dia tebus. Dia turun untuk mencari saudara dan saya. Dan nanti ketika dia kembali ke sorga, dia membawa serta engkau dan saya. Ini pengharapan bagi orang Kristen. Ditinggikan berarti Kristus harus naik dan ditinggikan di atas kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu, ditinggikan. Itu bukan hanya berbicara mengenai salib. Kalau Bapak Ibu kita tidak baca, tapi Bapak Ibu bisa baca nanti Yohanes pasal 5 ayat 29, Yohanes pasal 6 ayat 62. Istilah anak manusia ditinggikan atau aku ditinggikan, itu bukan hanya berbicara mengenai salib, tetapi berbicara mengenai otoritas dan kemuliaan. Kristus yang tersalib adalah Kristus yang harus saudara dan saya akui otoritas dan kemuliaannya. Otoritas dan kemuliaan yang dia dapatkan setelah dia mengalami kematian, lalu kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah ada padaku. Dia bukan hanya pribadi yang mengalami kematian, tetapi dengan ditinggikan di atas kayu salib dan mengalami kematian, Kristus ini kemudian pada akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan. Sehingga tidak ada kuasa di dalam alam semesta ini yang tidak ditaklukkan oleh anak manusia. Anak manusia ini harus mati dan pada akhirnya dia bangkit untuk mengalahkan musuh-musuh yang saudara dan saya tidak dapat kalahkan.
Ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia membuktikan bahwa dosa kalah. Dosa tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Yesus Kristus mati sebagai orang benar. Dia mati karena kebenaran. Oleh karena itu Bapa membangkitkan dia. Alkitab bilang Kristus dibangkitkan oleh Bapa. Bapa membangkitkan dia karena apa yang dia katakan benar, apa yang dia lakukan benar. Ini orang benar, maka Bapa membangkitkan dia. Itu berarti selama dia hidup, dosa tidak dapat menyatakan kuasanya untuk menaklukkan Yesus Kristus. Kebangkitan adalah sebuah proses yang sangat penting karena menegaskan kebenaran Kristus dan kekalahan dosa atas Kristus. Yang kedua, ketika Yesus Kristus bangkit, itu berarti dia telah mengalahkan bukan hanya dosa, tetapi iblis. Saudara dan saya bisa lihat bahwa sepanjang hidupnya dia akan terus-menerus dicobai oleh iblis supaya dia gagal. Tetapi kalau Bapa membangkitkan dia, dan dia bangkit dari dirinya sendiri, berarti anak manusia ini berbeda dari engkau dan saya. Engkau dan saya adalah orang-orang yang terlalu mudah gagal, terlalu mudah jatuh ketika iblis menggoda kita. Tetapi tidak dengan Yesus Kristus. Dia adalah anak manusia yang tidak satu kali pun takluk kepada godaan iblis. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kadang-kadang saudara dan saya punya perjuangan adalah untuk mencari kehidupan kita, mengisi kekosongan di dalam hati saudara dan saya yang hampa dengan dunia ini. Saudara bisa bandingkan dengan Yesus Kristus. Begitu Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Di dalam kondisi yang lapar, iblis datang lalu iblis bilang, ubah batu ini jadi roti. Iblis begitu cerdik, dia memanfaatkan kelemahan Yesus Kristus yang lapar. Dia memanfaatkan kekuatan Yesus Kristus yang memang sanggup ubah batu jadi roti. Ubah batu ini jadi roti, jawab kebutuhanmu. Yesus bilang tidak. Ada firman tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kemudian berpikir, oh kalau begitu kamu mau taat firman, baik. Dia bawa Yesus Kristus ke bubungan bait Allah, lalu kemudian dia bilang, sekarang loncat, kamu kutip firman kan ya, sekarang saya kutip firman. Bapak Ibu, setan juga masih bisa kutip firman. Kalau bertengkar juga nggak usah terlalu banyak kutip-kutip firman, setan juga masih bisa. Jangan juga terlalu gampang percaya semua orang hanya karena dia pegang Alkitab, dia ngomong kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu percaya dengan mudah karena dia kutip ayat-ayat Alkitab. Setan kutip ayat Alkitab sambil pada saat yang sama dia pelintir ayat itu. Ayat yang dikutip oleh iblis itu adalah ayat yang dia pelintir. Di dalam Mazmur itu dikatakan, jika kamu berjalan di jalannya Allah, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Yang dia buang adalah berjalan di jalannya Allah. Dia cuma kutip sebagian. Apa itu? Kalau kamu loncat, dia menopang. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ada yang bilang, oh memang ada tertulis Allah akan menopang, tapi Yesus nggak loncat karena Yesus tidak mau mencobai Allah. Mencobai Allah itu berarti saudara dan saya sudah tahu firman yang benar, saudara dan saya pelintir demi kepentingan kita. Iblis dengan sengaja membuang hal yang sangat esensial, yaitu berjalan di jalannya Allah di dalam kitab Mazmur. Tetapi karena dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menggagalkan Yesus Kristus, maka dia melakukan hal yang terakhir. Bapak Ibu, Yesus Kristus punya misi adalah datang ke dalam dunia, mencari saudara dan saya, membawa kembali seluruh dunia kepada Allah, mempersembahkan dunia ini kepada Allah. Iblis tahu persis musuh itu, misi itu. Dengan demikian dia datang, lalu cobaan yang ketiga, cobaan yang paling terakhir, itu berkaitan dengan misi Yesus Kristus. Bukankah Bapa mengatakan Bapa mengasihi engkau, dan Bapa mengutus engkau untuk mengembalikan seluruh dunia ini kepadamu? Coba lihat, seluruh dunia dan kemuliaannya saya perlihatkan kepadamu. Lalu iblis bilang apa? Semuanya akan saya serahkan kepadamu. Jalannya bukan jalan salib. Cukup menyembah aku satu kali saja, dan semuanya akan aku berikan kepadamu. Gak usah capek-capek naik ke salib. Bapamu itu bilang mengasihi kamu, kok suruh kamu naik ke atas kayu salib? Untuk apa? Mana ada Bapa baik kayak begitu? Siapa yang lebih baik sekarang, Yesus? Bapamu atau aku? Bapamu menyuruh kamu menaklukkan dunia melalui jalan yang disebut sebagai salib. Saya nggak perlu. Seluruh dunia akan saya serahkan kepada kamu jika kamu sujud menyembah kepadaku. Mana yang paling gampang sih? Via Dolorosa atau yang lain? Tetapi Yesus kemudian memutuskan untuk tidak. Sampai mati di dalam seluruh godaan untuk menjatuhkan Yesus Kristus, iblis gagal. Bukti bahwa iblis tidak ada sekalipun dapat menaklukkan Yesus Kristus adalah kebangkitannya. Yang ketiga, Yesus ketika dia bangkit, dia mengalahkan apa yang disebut sebagai kuasa maut. Kuasa maut, kuasa kematian tidak dapat menahan Yesus Kristus untuk terus ada di dalam kubur.
Ketika Bapa membangkitkan dia dan Kristus bangkit dari dirinya sendiri, kematian, maut tidak dapat menahan dia, terus ada di dalam kubur. Bapak Ibu, kemenangan Yesus Kristus melalui kebangkitan ini membuktikan betapa tingginya anak manusia itu. Dia harus ditinggikan, berarti dia harus bangkit dari antara orang mati dan menjadi fondasi kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Kebangkitan Kristus adalah kepastian bagi kehidupan kekal bagi kita. Kalau Yesus bangkit, itu berarti tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menarik kembali saudara dan saya masuk ke dalam jurang maut. Iblis tidak bisa, karena sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Engkau dan saya adalah miliknya. Mana bisa iblis tarik saudara dan saya kembali ke tempat yang lama? Tidak bisa. Dosa, engkau dan saya setelah diselamatkan oleh Kristus masih juga gagal di dalam dosa. Tetapi dosa pun tidak dapat menggagalkan karya keselamatan Kristus. Umat pilihan tetap umat pilihan. Bukan engkau dan saya yang menjaga diri kita, tetapi Allah kita di dalam Kristus yang memelihara engkau dan saya, sehingga karya keselamatan itu tetap sukses. Di dalam tradisi teologi reform, kita tidak percaya ada orang yang sudah selamat bisa kehilangan keselamatannya. 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18-19, kalau nanti pulang saudara baca di situ dengan jelas Yohanes mengatakan sekarang ada banyak antikristus itu atau mereka itu berasal dari antara kita. Artinya dulu mereka Kristen seperti saudara dan saya, sekarang mereka melawan Kristus menjadi antikristus. Tetapi Yohanes dengan segera mengatakan begini, itu harus terjadi supaya terbukti bahwa dari dulu mereka tidak pernah bersama-sama dengan kita. Saya sering pakai contoh ini di dalam kelas katekisasi. Satu saat kalau saya datang bilang sama pengurus, jam tangan saya hilang, pengurus akan tanya jam tangan yang mana. Itu jam tangan yang biasa saya pakai itu. Mungkin pengurus bisa iseng, apakah itu benar-benar milik Bapak? Saya akan bilang iya, kalau itu memang milik saya, lalu nggak ada, itu namanya hilang. Tapi kalau saya tidak pernah punya jam tangan, lalu kemudian saya datang kepada pengurus, lalu saya bilang, Pak Joy, jam tangan saya hilang. Pak Joy tanya, beli di mana waktu itu Pak? Saya nggak pernah beli. Oh, siapa yang kasih? Juga nggak ada yang kasih. Jadi maksudnya hilang apa? Hilang berarti saudara dan saya pernah memiliki sesuatu, lalu kemudian tidak ada. Di dalam konteks kekristenan berdasarkan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18-19. Antikristus itu datang dari dalam gereja, keluar dari gereja bahkan melawan Kristus. Yohanes bilang mereka tidak pernah ada di antara kita. Meskipun ibadah secara fisik sama-sama, pernah melayani bersama-sama, namun kalau mereka meninggalkan Kristus, itu hanya membuktikan mereka tidak pernah bersama-sama dengan Kristus. Itu sebab Paulus pernah bilang begini, siapakah yang akan memisahkan engkau dan saya dari kasih karunia Allah? Pedangkah, kematiankah, penderitaankah, kuasa kegelapankah? Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Kristus. Kristus yang bangkit telah menaklukkan segala kuasa yang mungkin menarik engkau dan saya menuju ke dalam kebinasaan. Tetapi semua kuasa itu telah dihancurkannya. Maka saudara dan saya punya satu kepastian terkait dengan keselamatan. Banyak orang menolak ajaran ini, tapi kalau ditanya hari ini kalau mati yakin masuk surga, biasanya orang Kristen sombongnya minta ampun kan ya? Yakin masuk surga. Apa dasar keyakinan saudara? Ini keyakinan yang sangat-sangat alkitabiah. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang yang yakin kalau mati masuk surga adalah orang yang menolak bahwa mereka punya keselamatan dijamin oleh Yesus Kristus, bukan dijamin oleh diri mereka sendiri. Tapi kalau dijamin oleh Kristus, saya mau ingatkan Anda, Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang setia, bahkan ketika engkau dan saya tidak setia. Siapa yang dapat menaklukkan dia? Tidak ada. Sekali dia memenangkan engkau dan saya melalui kematian dan kebangkitannya, selama-lamanya milik Kristus adalah milik Kristus. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Oleh sebab itu, maka kebangkitan adalah sebuah proses yang sangat penting. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, jika Yesus Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sia. Tidak ada kepastian keselamatan. Bahkan mungkin tidak ada keselamatan sama sekali. Bapak Ibu, kekristenan tanpa kebangkitan Kristus itu bukan hanya tidak lengkap. Ada yang bilang, kalau kita percaya kepada Kristus yang mati tidak bangkit, itu tidak lengkap. Bukan cuma tidak lengkap Bapak Ibu, itu bukan Kristen sama sekali. Yang membedakan Kristen dari yang lain adalah ketika mereka percaya bahwa Yesus Kristus bukan hanya mati, tetapi bangkit dari antara orang mati. Kita tidak peduli dengan kekristenan yang tidak lengkap.
yang hanya mau berbicara mengenai Yesus yang mati. Engkau dan saya harus berbicara mengenai Paskah, hari di mana Yesus Kristus bangkit, karena kekristenan dengan kematian Kristus tanpa kebangkitan bukan hanya tidak lengkap, tetapi itu bukan Kristen sama sekali. Jatuh bangunnya kekristenan itu selalu bersamaan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, kekristenan tidak akan pernah ada. Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus abad pertama bangkit, kekristenan itu berkembang. Ada orang yang tanya, kok bisa ya? Kekristenan kan itu bukan hanya agama yang minoritas, itu cuma satu kelompok kecil orang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa tiba-tiba itu agama bisa mempengaruhi banyak orang? Salah satu fakta yang terkuat yang membuat kekristenan abad pertama berkembang adalah fakta yang tak terbantahkan, yaitu Yesus Kristus bangkit. Yesus bangkit di tengah zaman di mana orang tidak percaya kebangkitan. Orang Yahudi percaya ada kebangkitan tapi di akhir zaman. Oleh sebab itu saudari-saudari Lazarus itu bilang, kami percaya bahwa saudara kami akan bangkit di akhir zaman. Kebangkitan terjadi di akhir zaman, tapi di zaman ini tidak mungkin. Sementara itu, di Romawi mereka dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani itu sangat membedakan apa yang disebut sebagai hal-hal yang material, tubuh, dan juga hal-hal yang spiritual, jiwa. Tubuh adalah penjara bagi jiwa. Kematian memisahkan, membebaskan jiwa dari tubuh. Ini sebuah kemerdekaan. Maka orang Yunani pada masa itu tidak menginginkan yang namanya kebangkitan. Yang satu tidak percaya kebangkitan di zaman ini. Yang satu tidak mau mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan. Bahkan mereka percaya bahwa kebangkitan itu mitos. Kenapa orang Yahudi dan orang Yunani tiba-tiba menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Para ahli sejarah mengatakan hanya satu yang menjelaskan semua itu. Yesus Kristus benar-benar bangkit. Sehingga orang-orang yang tidak percaya ini akhirnya diyakinkan oleh satu fakta, yaitu fakta kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini engkau dan saya menyebut diri Kristen. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati? Tapi kalau seandainya engkau percaya bahwa dia adalah pribadi yang ditinggikan di atas kayu salib sehingga mengalami kematian, dia adalah pribadi yang ditinggikan karena dia bukan hanya mengalami kematian, tetapi dia juga mengalami kebangkitan. Apakah kematian dan kebangkitan Kristus ini mengubah kehidupan saudara dan saya atau tidak? Saya kira ini adalah sebuah pertanyaan yang penting yang harus saudara dan saya jawab, harus saudara dan saya pikirkan. Kita Kristen percaya Yesus mati dan Yesus bangkit. Pertanyaannya, kematian dan kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kita atau kehidupan kita masih sama? Ada lagu zaman dulu, aku masih seperti yang dulu. Orang zaman saya tahu lagu itu. Anak-anak zaman sekarang sudah tidak tahu, mereka cuma tahu Blackpink. Kadang-kadang black, kadang-kadang pink. Apa artinya Yesus ditinggikan? Pertama, dia ditinggikan di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus ditinggikan berarti dia adalah pribadi yang bangkit dari dalam kematian. Dia tidak terus ada di dalam apa yang disebut sebagai kematian, jurang yang terdalam itu, tetapi dia keluar dari sana, naik begitu tinggi. Bukan hanya bangkit dari antara orang mati, tapi dia bilang anak manusia harus ditinggikan. Berarti dia bukan hanya bangkit, tetapi dia naik untuk kembali ke sorga, kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Oleh sebab itu di dalam tradisi teologi reform kita bicara mengenai perendahan Kristus, inkarnasi sampai mati. Lalu kemudian kita bicara mengenai pemuliaan Kristus, peninggian Kristus, mulai dari kebangkitan sampai dia kembali ke sorga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah bilang begini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika Tuhan Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat? Apakah Tuhan Yesus harus pergi ke sorga? Lalu kemudian seperti tukang dia bikin kamar bagi Bapak Ibu dan saya, paling tidak kapling. Gak apa-apa Tuhan, toiletnya di luar gak apa-apa. Yang penting ada tempatlah di sorga buat saya. Lalu Tuhan Yesus kerja seperti tukang, setelah gedungnya jadi, rumahnya jadi, kamarnya Bapak Ibu dan saya jadi, dia kasih tempat tidur, pasang spray. Itu bukan Tuhan, itu babu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Kalau hanya mau bikin buat Bapak Ibu dan saya mempersiapkan tempat dalam pengertian membuat kapling bagi saudara dan saya di sorga, dia cukup berfirman dan jadi kan? Bapak Ibu, ketika dia mengatakan, aku harus menyediakan tempat bagi kamu, itu berbicara mengenai proses ini Bapak Ibu. Dia harus kembali ke sorga agar karya keselamatan sempurna. Apakah ketika dia bangkit karya keselamatan belum sempurna? Karya keselamatan yang harus dikerjakan di bumi ini sudah selesai. Namun totalitas karya keselamatan belum selesai kecuali Yesus yang bangkit ini kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Salib
adalah jalan bagi Yesus Kristus untuk kembali ke sorga dari mana dia berasal. Kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Sekali lagi bersama-sama dengan umat yang diberikan Bapa kepadanya dan yang ada di dalam dia. Bapak Ibu, kita ada di dalam Kristus. Semua orang yang diberikan Bapa kepada dia sejak kekekalan ada di dalam dia, diwakili oleh dia di atas kayu salib. Oleh sebab itu ketika kita menyanyi, minggu yang lalu kita nyanyi di GRI Cikarang, hadirkah engkau ketika Kristus dipaku? Hadirkah engkau ketika Yesus Kristus disalib? Jawabannya ya. Meskipun engkau dan saya belum lahir, engkau dan saya adalah orang-orang berdosa yang kalau kita ada di sana, kita akan terus berseteriak bersama dengan orang banyak, salibkan dia. Engkau dan saya ada di sana. Kenapa? Karena dia disalibkan mengganti engkau dan saya. Dia adalah perwakilan engkau dan saya. Engkau dan saya ada di Golgota, ada di tempat di mana Yesus disalibkan, karena dia adalah perwakilan umat Allah. Tapi Yesus bukan hanya ada di salib bersama dengan engkau dan saya di sana. Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus ditinggikan di atas kayu salib, engkau dan saya ada bersama dengan dia. Karena dia di dalam kita, kita ada di dalam dia. Bukan cuma itu. Ketika di atas kayu salib, ketika sementara dia ditinggikan, dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia bukan hanya menyerahkan jiwanya, tetapi jiwa semua orang percaya yang ada di dalam dia diserahkan kepada Bapa. Seorang penafsir menggunakan istilah ini, double protection. Saudara dan saya setelah Yesus Kristus mati, itu bukan hanya berada di dalam Kristus, tetapi engkau dan saya ada di dalam genggaman Allah. Siapa yang bisa menarik keluar umat pilihan Allah dari genggaman Allah? Tidak mungkin. Teologi yang mengatakan keselamatan bisa hilang menghina genggaman tangan Allah yang perkasa itu. Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kristus menyerahkan jiwanya, tetapi jiwa orang percaya yang diwakili oleh Kristus juga diserahkan kepada Bapa. Dia dilindungi oleh Kristus dan darahnya, dia dipelihara oleh Bapa. Tidak mungkin saudara dan saya kehilangan kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Allah. Pada saat Yesus mati dan bangkit, Paulus bilang, engkau dan saya mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian ketika dia naik ke sorga, engkau dan saya masih ada di dunia, tetapi nama kita telah tercatat di sorga. Dia pergi mendahului kita. Dia pergi mewakili saudara dan saya. Di mana dia ada, kata Tuhan Yesus, di situ pun kita ada. Ketika dia berdoa dalam Yohanes pasal 17, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa bagi mereka. Supaya apa? Supaya nanti di mana aku berada, di situ pun mereka berada. Yesus turun dari tempat yang tinggi menuju jurang yang paling dalam, yaitu apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi dia melakukan itu untuk membawa saudara dan saya yang tadinya ada di dalam jurang maut yang dalam itu, untuk bawa menuju ke tempat yang tertinggi, tempat di mana Allah ada, dan itu adalah kerajaan surga. Anak manusia harus ditinggikan, bukan berarti dia hanya bangkit, tetapi dia harus naik ke sorga. Dia naik ke sorga, mewakili saudara dan saya, sehingga saudara dan saya punya apa yang disebut sebagai kepastian keselamatan. Yang terakhir, Bapak Ibu, anak manusia harus ditinggikan. Ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Kristus ditinggikan. Ditinggikan terkait dengan apa yang disebut sebagai the object of worship. Kristus harus menjadi objek penyembahan yang benar. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya tidak bisa percaya kepada nabi manapun di dalam dunia ini untuk memperoleh hidup kekal, kecuali kepada Kristus. Ini yang membuat orang Kristen sulit sekali untuk kemudian menerima satu podcast yang beberapa hari ini muncul. Podcast itu bilang, Allah itu milik semua agama. Sorga milik semua agama. Omong kosong. Sorga adalah milik orang yang ada di dalam Kristus. Mengerikan. Orang menyebut diri pendeta, lalu bilang tentang Allah itu adalah somebody up there. Lalu kemudian semua agama dengan cara mereka akan ada di tempat di sana. Hari ini Alkitab bilang tidak. Hanya engkau dan saya yang ada di dalam Kristus yang akan menuju ke sana, karena engkau dan saya tidak pergi ke sana dengan kekuatan sendiri. Engkau dan saya pergi ke sana karena Kristus membawa engkau dan saya. Maka dia harus menjadi objek penyembahan yang sejati. Barang siapa percaya kepada dia, mereka lah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu dia membandingkannya dengan ular tembaga, dan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihatnya sepintas. Kita tidak baca, tetapi catatan ini ada di dalam Bilangan pasal yang ke-21.
Di dalam Bilangan pasal yang ke-21, cerita itu dimulai dengan pemberontakan Israel kepada Allah ketika mereka melawan Musa. Jadi pada hari itu ada dua yang mereka lawan. Pertama Musa, pemimpin yang dipilih oleh Allah. Yang kedua adalah Allah yang mengutus Musa. Ini adalah persoalan pertama, perlawanan kepada Allah. Tapi Allah bilang upah dosa adalah maut. Sehingga ketika mereka melawan Allah, mereka melawan orang yang dipilih oleh Allah, Allah mengutus ular untuk datang lalu memagut mereka sehingga mereka mengalami kematian. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah apa yang disebut sebagai kematian. Karena sudah banyak yang mati, mereka begitu takut, mereka datang kepada Musa. Musa, ampuni kami. Jadilah perantara bagi kami, datang kepada Allah lah, minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau begitu Musa, bikin ular tembaga, tinggikan ular tembaga itu, supaya setiap orang yang dipagut oleh ular itu, kalau mereka percaya kepadaku, mereka akan melihat kepada ular itu, dan kemudian mereka memperoleh apa yang disebut sebagai keselamatan. Mereka tidak akan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Bapak Ibu perhatikan, bahwa jalan keluar dari kematian fisik hari itu adalah jalan yang datang dari Allah. Hari itu, belum ada obat penawar untuk gigitan ular seperti sekarang. Apalagi ada di padang gurun. Seharusnya Allah itu kasih semacam serum kan ya. Musa panggil beberapa orang, orang Israel itu cerdas kok. Panggil beberapa orang Israel, adakan penelitian. Lalu kemudian hasilkan serum yang cukup meyakinkan, nanti disuntikan kepada orang Yahudi. Tapi kalau itu yang terjadi waktu mereka masih penelitian, semua Israel sudah mati dipatok ular. Maka Allah memberikan satu jalan yang sebenarnya nggak masuk akal dari sudut pandang modern hari ini. Apa itu? Kalau digigit ular, lihat ke ular tembaga. Lalu kamu pasti tidak mati. Jalan keluar ini tidak masuk akal kan ya? Kalau kita di gereja, lalu kemudian ada orang lewat digigit ular di gereja. Lalu pendeta Tama datang bawa patung ular. Nih, lihat ini. Gak usah ke dokter, lihat ini saja. Saya yakin Bapak Ibu pindah gereja langsung. Ini pendeta masih percaya mantra, jampi-jampi. Saudara tidak akan mau percaya itu. Tetapi ketika di zaman itu, Allah bilang, Allah memberikan satu jalan yang sama sekali tidak sulit untuk diterima dengan akal. Yaitu lihat kepada ular itu dan engkau akan lolos dari apa yang disebut sebagai kematian. Israel lolos dari kematian secara lahiriah. Karena mereka percaya kepada Allah yang memberikan jalan keluar yang mungkin bagi manusia hari itu tidak masuk akal. Mungkin ada di antara orang Israel hari itu yang waktu dia digigit oleh ular, dalam hatinya bergumul kan? Benar nggak ya lihat ular itu? Tapi dia harus percaya kepada Allah, lalu kemudian dia lihat. Ketika dia lihat ke apa yang disebut sebagai ular itu, maka dia mendapatkan apa yang hari ini saudara dan saya bisa sebut sebagai hidup yang baru. Bukan secara spiritual, tetapi secara lahiriah. Hidup baru itu berarti kita mendapatkan kesempatan yang kedua untuk hidup. Itu seperti saudara dan saya sakit, sudah antara hidup dan mati. Sebentar lagi mau mati, lalu kemudian ada orang datang, dia kasih obat saudara dan saya sembuh. Kita seperti mendapatkan hidup kita kembali. Lolos dari kematian. Waktu pendeta Stephen Tong sakit jantung, lalu kemudian waktu di bypass, semua bergumul kan. Beliau juga ada pergumulan, semua pendeta, semua jemaat bergumul. Sehingga begitu mereka pergi, orang-orang di GRI, beliau berangkat, semua orang di GRI berdoa untuk beliau. Lalu kemudian operasi berjalan, berhasil ternyata. Gak ada 1 bulan, Pak Tong sudah khotbah lagi. Dia khotbah sedikit lebih semangat, lalu kemudian di masterclass dia bilang, saya rasa saya seperti mendapatkan kekuatan yang baru, jantung yang baru. Lalu kemudian dia bilang, kalau begitu kita akan kerja lebih keras tahun ini. Kami yang di masterclass semua hamba Tuhan tarik napas panjang. Kenapa? Karena dia seperti mendapatkan hidupnya sekali lagi. Ini adalah hidup untuk kali yang kedua. Hari itu dengan memandang kepada jalan yang tidak masuk akal, yang disiapkan oleh Allah dan bukan disiapkan oleh manusia, mereka memperoleh kesempatan untuk hidup sekali lagi. Yesus kemudian sekarang membandingkannya, sekali lagi membandingkan dirinya dengan ular tembaga itu. Dia bilang anak manusia harus ditinggikan seperti ular tembaga itu. Supaya manusia yang percaya kepadanya dan memandang kepada dia dengan iman. Bukan menikmati pertama-tama keselamatan dari kematian secara lahiriah. Seperti memandang ular tembaga itu. Tetapi mereka akan mendapatkan apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Mereka lolos dari kematian kekal. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan ada persamaan dan ada perbedaan di situ.
Sama-sama ditinggikan, tapi mari saudara dan saya lihat ini perbedaannya. Ular tembaga hanya menawarkan apa yang disebut sebagai kehidupan lahiriah yang sementara. Tadinya mau mati, gak jadi mati. Tetapi di mana orang-orang yang tidak jadi mati waktu itu ketika mereka memandang ular itu? Mereka sudah mati lagi kan ya? Kenapa? Karena mereka hanya menikmati pertolongan secara lahiriah. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus menawarkan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai hidup kekal. Dia ditinggikan supaya ketika saudara dan saya memandang kepada dia, dia menjadi objek penyembahan kita. Kita percaya kepada dia, kita memperoleh hidup yang kekal. Sehingga Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tidak mati untuk selama-lamanya. Bahkan ketika engkau dan saya berhadapan dengan kematian, saya pernah khotbah. Kalau saudara masih ingat, saudara kita Abel waktu meninggal. Saya bilang orang Kristen ketika mereka mati sekaligus mereka tidak mati. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hidup selama-lamanya dari Kristus. Ini perbedaan yang pertama. Yang satu meloloskan dari kematian lahiriah, yang satu meloloskan saudara dan saya dari kematian kekal. Sehingga saudara dan saya kalau lihat di dalam konteks ular tembaga, orang mendapatkan hidup yang sementara. Di dalam Kristus, saudara dan saya mendapatkan apa yang disebut sebagai hidup yang kekal. Persamaan sekaligus perbedaan yang kedua. Ular tembaga itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 4 dihancurkan. Kalau saudara baca itu, ular tembaga itu terpaksa dihancurkan. Karena ular tembaga yang dulu jadi berkat itu, kemudian berubah jadi berhala. Saudara jangan lupa saya pernah bilang, hal-hal yang biasanya jadi berhala, umumnya adalah hal-hal baik yang pernah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ular tembaga yang Allah berikan sebagai berkat untuk meloloskan mereka dari apa yang disebut sebagai kematian, itu kemudian disembah oleh orang Israel. Allah begitu marah sehingga mau tidak mau ular itu harus dihancurkan. Pertanyaan, kenapa ular itu harus dihancurkan? Karena ular itu memisahkan umat Allah dari Allahnya. Dia baik, pernah memiliki sejarah sebagai sesuatu yang baik di dalam gereja, di dalam kehidupan umat Allah. Tetapi sekarang dia memisahkan umat Allah dari Allahnya. Semua yang baik yang memisahkan engkau dan saya dari Allah, itu mesti dihancurkan oleh Allah. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus juga sama. Dia harus dihancurkan. Tubuhnya dihancurkan. Darahnya dicurahkan. Dia harus turun ke dalam dunia ini. Menjadi anak manusia sama seperti engkau dan saya. Dan tiba pada waktu yang ditentukan oleh Allah, tubuhnya dihancurkan. Dan saudara dan saya mengingatnya melalui roti yang dipecah-pecahkan. Darahnya dicurahkan oleh karena tubuh itu hancur. Saudara dan saya mengingat peristiwa ini melalui anggur yang kita minum di dalam perjamuan kudus. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Sehingga dia bukan hanya turun ke bumi bersama dengan saudara dan saya, tapi dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Untuk apa? Untuk memisahkan engkau dan saya bukan dari Allah tetapi dari kematian. Lalu saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal karena kita bersekutu dengan Allah. Oleh sebab itu kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 dan 56, Tuhan Yesus bilang begini, kamu harus makan tubuhku dan minum darahku. Yesus tidak sementara bilang saudara dan saya harus makan tubuhnya secara fisik, tapi istilah makan di situ harus diterjemahkan beriman kepada Dia. Kamu harus beriman kepada Kristus yang tubuhnya dihancurkan bagi kamu. Kamu harus percaya kepada Kristus yang darahnya dicurahkan bagi kamu. Oleh sebab itu dia menjadi the object of faith, the true object of the true faith, the object of the salvation. Saudara, saya harus percaya kepada Dia. Tidak ada pilihan yang lain. Kekristenan tidak dapat mengkompromikan hal ini. Ketika saudara dan saya mengganti objek penyembahan, saudara dan saya bukan Kristen sama sekali. Ketika saudara menyamakan Kristus dengan yang lain, yang ada di luar sana, seperti yang dilakukan oleh sang pendeta itu, saudara dan saya bukan Kristen. Paskah menceritakan kepada saudara dan saya mengenai siapa yang harus ditinggikan. Dan hendaklah Kristus ditinggikan di dalam kehidupan kita secara personal, di dalam kehidupan kita secara komunal. Dan salah satu petunjuk Kristus ditinggikan di dalam komunitas adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah untuk melayani Dia. Kalau Dia adalah pribadi yang turun dari tempat yang tinggi ke dalam dunia ini untuk membawa engkau dan saya yang ada di dalam dunia yang berdosa, bahkan yang berkubang di dalam jurang maut itu untuk datang menjumpai Allah yang suci. Tidak ada perjumpaan dengan Allah yang suci yang tidak berakhir dengan ibadah dan pelayanan kepada Allah ini.
Kiranya Paskah mengingatkan saudara dan saya bukan hanya kepada Kristus yang harus ditinggikan, tetapi tanggung jawab yang seharusnya saudara dan saya berikan kepada Allah, mempersembahkan seluruh hidup untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah yang telah beranugerah bagi kami melalui jalan yang sulit dipahami oleh manusia. Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Kristus yang dimuliakan melalui kebangkitan dari antara orang mati. Kristus yang dimuliakan melalui kenaikannya ke sorga. Kristus yang dimuliakan sebagai object of faith, objek iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Kami berdoa kiranya Dia ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Allah ini yang mengasihi kami benar-benar memberi Kristus kepada kami. Biarlah setiap kami yang mendengar firman memperoleh kesempatan untuk mengenal Dia, memperoleh kesempatan untuk beriman kepada Dia, dan kami menikmati mujizat yang sejati, yaitu yang mati bangkit dari kematian dan memperoleh hidup selama-lamanya. Biarlah kami, tulang-tulang yang kering yang sudah mati dan tidak dapat hidup dari diri kami sendiri ini, melalui pekerjaan Allah Roh Kudus dan pekerjaan firman, boleh memperoleh kembali nafas hidup daripada Tuhan, memperoleh keselamatan, dan kami mempersembahkan hidup yang daripada Tuhan ini kembali kepada Tuhan. Sehingga kami bukan sekadar menjadi debu yang kembali kepada debu, tetapi ciptaan yang kembali kepada Allah yang sejati. Berbelas kasihanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap kali kita ada dalam perjamuan kudus, kita tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli, tetapi pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Mari kita sama-sama berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan segala zaman, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu diciptakan. Bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari sorga, berinkarnasi oleh Roh Kudus, dan daripada menjadi manusia. Dia disalibkan demi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dalamnya yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Joy, saya mau mengingatkan beberapa hal untuk pengumuman kita. Yang pertama, di minggu yang akan datang akan ada Paskah untuk anak-anak kita. Jadi Paskah anak akan dilaksanakan di GRI Cikarang. Saya mengundang Bapak Ibu yang adalah jemaat GRI Cikarang untuk boleh membawa anak-anak Bapak Ibu mengikuti Paskah di GRI Cikarang. Juga kalau Bapak Ibu punya kenalan, keluarga yang punya anak-anak, boleh bawa untuk kemudian dilayani di GRI Cikarang di minggu yang akan datang, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Paskah sekolah minggu. Yang kedua adalah setelah Paskah pada bulan Mei, tanggal 17 Mei, itu akan ada seminar pembinaan iman Kristen. Tema kali ini adalah seminar gereja yang ketiga, dan temanya kecil banget. Iman mutlak bagi gereja dalam segala zaman. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengambil kesempatan untuk hadir di dalam speak kali ini. Ya, speak ini dikerjakan, dan kalau Bapak Ibu lihat tema-tema yang bersifat sistematika, yang merupakan sistem teologi sistematika, kelihatannya teologi sangat kental, tetapi hamba-hamba Tuhan selalu diminta untuk mengaplikasikan ke dalam dimensi tertentu dari kehidupan Bapak Ibu dan saya. Artinya ini adalah teologi yang dibuat mendarat ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan setiap hamba Tuhan bergumul. Saya sangat percaya bahwa gereja adalah tempat
di mana saudara itu tidak hanya diselamatkan lalu kemudian nanti diproyeksikan masuk ke sorga. Allah bawa saudara dan saya ke sorga nanti, tetapi saat ini ketika dia menembus dan menyelamatkan saudara dan saya, dia akan bawa kita bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada tubuhnya, tubuh Kristus. Dan dengan demikian maka kita perlu ada, dan kemudian mari kita sama-sama belajar terkait dengan gereja iman yang Allah anugerahkan di dalamnya. Yang terakhir adalah mengenai NRITC. Bapak Ibu, tanggal 26 hari Kamis, 26 Juni sampai dengan 29 Juni, itu Kamis sampai dengan Minggu akan ada NRITC, dan kita Geri Cikarang dan Geri Depok itu akan menjadi hostnya. Artinya kita jadi panitia. Kami lihat di dalam laporan tahun yang lalu, itu kira-kira yang menjadi panitia tahun yang lalu untuk melayani kira-kira 1.500 sampai 1.900 orang itu adalah 400-an orang. Itu berarti kalau seluruh jemaat Geri Cikarang dan Geri Depok gabung, kalau semua gabung dan semua hadir, baru cukup itu. Jadi kita butuh tenaga cukup banyak untuk pelayanan ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa memberi diri. Hari Kamis itu belum libur, sehingga mungkin saudara perlu mempersiapkan cuti, tetapi Jumat itu tanggal merah. Jadi tidak perlu cuti, kecuali saudara ada kerja hari Sabtu, maka ada 2 cuti. Tapi saudara perlu mempersiapkan diri untuk kemudian hadir bersama-sama di dalam pelayanan itu. Bagaimana dengan libur? Tunda sedikit. 4 hari menunda liburan, dan saya yakin setelah itu saudara pasti akan menikmati liburan. Itu kerja 4 hari itu capeknya minta ampun. Jadi begitu capek hari Minggu, hari Senin saudara akan tidur nyenyak. Senyenyak-nyenyaknya. Baru kemudian saudara libur. Tapi sekali lagi saya mau undang Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pelayanan bersama ini. Sekali lagi ini adalah pelayanan kita, rumah kita yang ada di Geri Cikarang yang dipercayakan untuk melayani di dalam NRITC. Bapak Ibu boleh memberikan waktu, memberikan tenaga Bapak Ibu untuk kemudian bisa melayani bersama-sama. Akan ada biaya memang juga terkait dengan panitia, sehingga kita juga mempersiapkan waktu, biaya juga kita perlu siapkan. Kita juga akan ada janji iman di dalam konteks kita, karena biaya juga yang dibutuhkan cukup besar untuk melayani sedemikian banyak orang dan juga mengakomodasi sekian banyak panitia yang harus ada di dalam pelayanan nanti. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya serahkan kepada Pak Joy. Thank you. Dari mulut bayi-bayi, Tuhan telah membangun kekuatan. Kebangkitan Kristus adalah sumber sukacita sejati, bahkan untuk generasi terkecil. Firman Tuhan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Salibnya, di situ Tuhan dipanggul. Ku tinggalkan kegagayanku, ku langkah kecongkakanku. Kiranya rasa
Kebangkitan Kristus adalah kemenangan mutlak atas maut dan dosa. Melalui pujian Nothing but the blood of Jesus, kita mengakui hanya oleh darah Yesus yang bisa menyelamatkan dan mengampuni kita dan memberikan hidup baru bagi kita.
Sebagai respon atas kasih karunia-Nya, mari kita persembahkan hidup kita, bukan hanya sekedar harta, bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pujian pakai hidupku ini akan mengiringi kantong persembahan. Kantong persembahan akan dijalankan dengan dua cara, yaitu melalui kantong kolektan dan melalui QR Code yang tertera di layar. Pakai hidupku ini seluruh persembahan akan dibawakan oleh Bapak Jansen. Kami memuji, memuliakan Engkau Bapa di surga untuk kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang Kau utus untuk datang ke dunia. Melalui kesetiaannya Tuhan yang sudah meninggikan Dia melalui kayu salib. Tuhan juga yang sudah memuliakan Dia melalui kebangkitan. Dan juga Tuhan yang memuliakan yang naik ke dalam surga. Sehingga kami yang memiliki iman di dalam Dia, dosa-dosa kami ikut kesalib dengan Dia, ikut mati bersama dengan Dia. Dan kami juga berdoa Bapa, biarlah di masa penantian kami untuk Dia datang, untuk menjemput kami, untuk naik ke surga nanti. Biarlah Tuhan kiranya boleh menolong kami, memimpin kami, untuk hidup kami ini boleh Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kiranya boleh menolong kami di dalam Roh Kudus, untuk kami boleh terus menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan saja.
Terima kasih Bapa. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan boleh kuduskan, sucikan persembahan ini untuk boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Terpuji Engkau Bapa, hanya dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah perayaan Paskah pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan hormat bagi Allah Bapa dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tama. Dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan belas kasihan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa yang memilih dan merencanakan keselamatan sejak kekekalan, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi, turun dari sorga menjadi sama dengan manusia, menderita dan mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke sorga untuk menggenapkan seluruh rancangan keselamatan Allah bagi kita. Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan Kristus dalam hidup, yang memimpin hidup dalam keselamatan melalui firman yang diinspirasikannya. Kiranya berkat dan kasih karunia daripada Allah Tritunggal ini sajalah yang terus-menerus dinyatakan kepada kita, supaya kita boleh mempermuliakan Dia mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau sampai dengan waktu di mana Ia datang menjemput kita pribadi lepas pribadi, supaya kita boleh berjumpa muka dengan Dia melalui kematian. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Terpujilah Allah atas setiap berkat yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga kita boleh menikmati ibadah Paskah di sore hari ini, dan kita boleh kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan, menekankan beberapa hal lagi dari yang disampaikan oleh Pak Pendeta Tama, warta yang untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah Paskah Anak yang akan dilaksanakan di hari Sabtu ini, menjadi perhatian bagi orang tua agar membawa anak-anaknya bersama-sama untuk menikmati Paskah, dan juga boleh mengajak setiap teman dari anak-anak atau anak-anak dari teman-teman Bapak Ibu untuk bersama-sama kita merayakan Paskah Anak. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita saling bersalam-salaman, mengucapkan kembali selamat Paskah, dan sambil kita menyanyikan puji Tuhan, haleluya.